Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Diara Zairika. Aku merupakan siswi dari kelas 12 Sosiologi 3. Jadi teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu kearifan lokal di Indonesia yang menurut aku itu merupakan kearifan lokal dan budaya yang sangat-sangat indah. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum tahu, maka dari itu mari kita bahas sama-sama. Let's go. Tapi sebelum itu, teman-teman tentunya harus sudah tahu apa sih itu kearifan lokal? Kalau belum tahu, yuk aku kasih tahu. Nah, jadi teman-teman, kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat baik, lalu juga bijaksana yang tentunya diikuti oleh masyarakat-masyarakat setempat. Ini adalah cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup selama turun-temurun. Nah, Indonesia itu surga kearifan lokal. Dari ujung Sabang sampai Merauke, setiap jengkal dari tanah dan air kita ini punya aturan adat tersendiri. Mulai dari manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dengan hewan, lalu manusia dengan alam. Nah, dari sekian banyaknya kearifan lokal yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, aku memilih satu kearifan lokal yang akan aku bahas hari ini. Hari ini aku akan membahas salah satu kearifan lokal dari suku yang paling unik, yaitu suku Bajo. Suku Bajo adalah kelompok etnis yang hidupnya hampir 100% bergantung pada laut. Mereka tersebar di wilayah perairan Sulawesi, Kalimantan, hingga NTT. Bagi mereka, laut bukan sekadar tempat mencari makan, tapi adalah identitas dan rumah yang sesungguhnya. Yang paling ikonik adalah rumah mereka. Suku Bajo membangun rumah di atas tiang-tiang pancang di perairan dangkal. Bahkan, banyak dari mereka yang dulunya menghabiskan seluruh hidupnya di atas perahu yang disebut sopek. Secara sosiologis, ini menunjukkan adaptasi ruang yang luar biasa terhadap ekosistem pesisir. Suku Bajo punya tradisi menghormati laut yang sangat kuat. Salah satunya adalah pantang membuang sampah ke laut atau menangkap ikan dengan cara merusak. Ada juga kepercayaan tentang saudara kembar laut, di mana mereka percaya bahwa setiap manusia lahir dengan saudara kembar berupa seekor hiu atau makhluk laut lainnya. Mitos ini sebenarnya adalah kearifan lokal untuk menjaga kelestarian ekosistem laut agar tidak rusak. Ada salah satu hal unik yang jadi ciri khas utama mereka, yaitu pola hidup nomaden. Suku Bajo dikenal tidak menetap di satu tempat dalam waktu yang lama. Dulu, hampir seluruh populasi suku Bajo tinggal di atas perahu yang dinamakan lepa. Mereka berlayar mengikuti arah arus air, pola migrasi ikan, dan perubahan musim. Bagi mereka, laut tidak memiliki batas negara atau wilayah administratif. Itulah kenapa kita bisa menemukan komunitas suku Bajo di banyak tempat, mulai dari Indonesia, Malaysia, hingga Filipina. Meskipun sekarang banyak yang sudah mulai menetap di rumah panggung di pesisir, jiwa nomaden ini tetap melekat. Mereka bisa pergi melaut selama berbulan-bulan. Tradisi ini disebut samadela laut. Sebelum akhirnya kembali ke daratan sebentar untuk menjual hasil tangkapan. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan emosional dan fisik mereka dengan samudra. Suku Bajo juga memiliki keahlian khusus. Ini yang paling luar biasa. Secara biologis dan sosiologis, suku Bajo telah berevolusi. Penelitian membuktikan bahwa limpa orang suku Bajo lebih besar dibandingkan manusia biasa, yang memungkinkan mereka menyelam hingga kedalaman 70 meter hanya dengan sekali tarikan nafas, tanpa alat bantu. Suku Bajo mampu menahan nafas selama 13 menit di dalam laut.